sutra. Gimana cara makannya? Produksinya. Oke, sahabat-sahabat, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kami menjelaskan mengenai tentang budidaya cacing sutra dalam pakan alami, setidaknya kami bisa memperkenalkan diri. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum menonton video ini, mari support kami dengan subscribe, komen, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat lainnya agar video ini bermanfaat bagi kita semua. Oke sahabat-sahabat, buruan. 1, 2, 2,5, 3. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusri Al-Tulus. Nomor pokok mahasiswa 18 40 10 10 59. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Aquacultur. Saya Ahmad Sabila 18 40 Nama saya Muhammad Agung Prasetyo, NPM 18 10 10 63. Cacing sutra atau Tubifex XP merupakan pakan alami dalam budidaya pembenihan terutama pada fase larva. Karena cacing sutra memiliki kandungan nutrisi dengan protein 57% dan lemak 13,3%, serat kasar 2,04% dan kadar abu 3,6%. Oleh karena itu sahabat, cacing sutra sangat baik untuk benih ikan atau fase larva pada pembenihan. Hewan ini disebut sebagai cacing sutra karena memiliki tubuh yang sangat lembut seperti benang sutra. Hewan ini hidup dengan membentuk koloni di perairan jernih yang kaya dengan bahan organik. Kebiasaan cacing sutra yang berkoloni antara satu individu dan individu lainnya sulit untuk dipisahkan. Klasifikasi cacing sutra. Kingdom cacing sutra yaitu Animalia dengan filum Annelida, kelas Oligochaeta, ordo Haplotaxida, famili Tubifexidae, genus Tubifex, spesies Tubifex sp. Morfologi cacing sutra. Cacing sutra memiliki warna tubuh kemerahan dengan panjang 4 cm dan memiliki diameter rata-rata 0,5 mm. Warna merah pada tubuh cacing sutra dikarenakan adanya eritroklorin yang larut dalam darah. Famili Tubificid membuat tabung pada lumpur untuk memperoleh oksigen melalui permukaan tubuhnya. Oksigen tersebut diperoleh dengan cara tubuh bagian posterior menonjol keluar dari tabung dan bergerak secara aktif mengikuti aliran air. Gerakan aktif bagian posterior Tubificid dapat membantu fungsi pernapasan. Penyebaran cacing sutra. Cacing sutra merupakan tempat yang berlumpur. Penyebarannya dan habitat dari cacing sutra umumnya berada di daerah tropis. Cacing sutra mudah dijumpai di saluran air atau kubangan dangkal yang berlumpur, di mana terdapat aliran yang perlahan. Tempat yang mudah dijumpai cacing sutra seperti selokan, tempat limbah rumah tangga, ataupun selokan tempat limbah usaha peternakan. Tempat lain yang mudah dijumpai cacing sutra adalah di saluran pembuangan kolam ikan. Cacing sutra di saluran pembuangan kolam ikan ini biasanya dalam jumlah yang sedikit, karena cacing sutra banyak dijumpai di perairan dangkal yang berairan jernih, biasanya berkelompok. Cacing sutra dapat terlihat seperti koloni lumut merah yang melambai-lambai di dalam produksi cacing sutra. Perkembangbiakan cacing sutra dapat dilakukan dengan cara pemutusan ruas. Ruas cacing sutra yang terputus dapat hidup dan berkembang biak kembali. Selain itu, cacing sutra merupakan jenis hermaprodit, tetapi diperlukan sperma dari cacing lain. Dalam proses pembuahan sel telur, cacing sutra betina mengeluarkan telur yang telah matang dan telur tersebut akan dibuahi oleh cacing lain. Dalam telur cacing sutra ditaruh di bawah sedimen substrat. Hal itu bertujuan untuk melindungi perkembangan embrio dari organisme lain.
Telur cacing sutra berkembang di dalam kokon sampai menjadi embrio. Proses perkembangan embrio keluar dari kokon dilakukan secara enzimatik. Menyatakan adanya hubungan antara berat individu dengan jumlah telur dalam kokon. Tingginya temperatur pada media dapat meningkatkan metabolisme sehingga frekuensi reproduksi cacing sutra meningkat. Perkembangan embrio sampai menjadi cacing dewasa berkisar sampai 7 minggu. Waktu peletakan kokon sampai menetas menjadi cacing muda adalah 12-18 hari, dan peletakan kokon tersebut tidak berpengaruh terhadap substrat media lain. Cara makan. Karena cacing sutra termasuk makhluk hidup, tentunya cacing sutra tersebut juga butuh makan. Makanannya adalah bahan organik yang bercampur dengan lumpur atau sedimen di dasar perairan, dan bisa juga dengan menambahkan ampas tahu atau kotoran ayam untuk makanan sehari-hari. Cara makan cacing sutra adalah dengan cara menelan makanannya bersama sedimennya. Karena cacing sutra mempunyai mekanisme yang dapat memisahkan sedimen dan makanan yang mereka butuhkan. Jadi, di sini kita harus menyediakan makanannya tersebut. Siklus hidup. Siklus hidup cacing sutra dan waktu yang dibutuhkan untuk proses perkembangbiakan telur di dalam kokon sampai menetas menjadi embrio tubifax membutuhkan waktu sekitar 10-12 hari. Jadi daur hidup cacing sutra dari telur menetas hingga menjadi dewasa serta mengeluarkan kokon dibutuhkan waktu sekitar 50-57 hari. Peran atau manfaat. Manfaat cacing sutra umumnya digunakan sebagai pakan ikan dalam proses pembibitan untuk anak ikan yang baru menetas. Ukuran cacing sutra sangat pas untuk bukaan mulut anak ikan. Untuk budidaya cacing sutra sendiri tergolong susah, soalnya harus dikembangbiakan pada kolam dangkal dengan debit air yang harus terus bergerak. Banyak manfaat cacing sutra, terutama untuk pakan alami di usaha peternakan dan perikanan. Cacing sutra banyak digunakan sebagai pakan alami yang bermutu tinggi. Di antaranya untuk pakan budidaya pembesaran air tawar, seperti pakan untuk budidaya belut, pakan alami bagi budaya lele, pakan buatan budidaya ikan cupang, pakan budidaya udang lobster, pakan alami budidaya gurame, dan pakan-pakan budidaya pemijahan ikan air tawar lainnya. Kandungan cacing sutra atau tubifax mengandung kandungan yang sangat dibutuhkan sebagai pakan alami dalam unit kegiatan pembenihan, terutama pada fase awal atau larva, karena memiliki kandungan nutrisi protein 75% dan lemak 13% yang baik untuk pertumbuhan ikan, dan ukurannya sesuai dengan bukaan mulut larva. Di samping itu, harganya lebih murah dibandingkan Artemia. Permasalahannya adalah cacing sutra di alam tidak selalu tersedia sepanjang tahun, terutama pada musim penghujan, di mana pada saat itu kegiatan pembenihan lele, patin, gurame, dan ikan lainnya banyak dilakukan. Cara kultur, cara mudah budidaya cacing sutra sebagai berikut. Yang pertama, persiapan bibit. Bibit bisa dibeli dari toko ikan hias atau dari alam. Yang kedua, persiapan media. Media perkembangan dibuat sebagai kubangan lumpur dengan ukuran 1x2 meter yang dilengkapi saluran pemasukan dan pengeluaran air. Yang ketiga, pemupukan. Lahan dipupuk dengan dedak halus atau ampas tahu sebanyak 200-250 gram atau dengan pupuk kandang sebanyak 300 gram. Cara pembuatan pupuk: yang pertama, siapkan kotoran ayam, lalu jemur 6 jam. Yang kedua, siapkan bakteri probiotik yang mengandung Bacillus sp untuk fermentasi kotoran ayam tersebut. Yang ketiga, aktifkan atau kembangkan bakterinya dengan cara 4,5 sendok makan gula pasir ditambah 4 ml probiotik, tambah dalam 300 ml air, terus didiamkan kurang lebih 2 jam. Yang keempat, campurkan cairan itu ke dalam 10 kg kotoran ayam yang sudah dijemur tadi, aduk hingga rata. Yang kelima, selanjutnya masukkan ke dalam wadah yang tertutup rapat selama 5 hari.
Yang keempat, fermentasi bertujuan untuk menaikkan kandungan N organik dan C organik hingga 2 kali lipat. Caranya adalah lahan direndam dengan air setinggi 5 cm selama 3-4 hari. Yang kelima, penebaran bibit. Selama proses budidaya, lahan dialiri air dengan debit 2-5 liter per detik. Yang keenam, pemeliharaan cacing sutra. Yang pertama, lahan uji coba berupa kolam tanah berukuran 8 x 15 meter dengan kedalaman 30 cm. Yang kedua, lahan uji coba ini hanya diisi dengan sedikit lumpur. Apabila matahari cukup terik, jemur kolam minimum sehari. 7. Makanan cacing sutra. Karena cacing sutra termasuk makhluk hidup, tentunya cacing sutra tersebut juga butuh makanan. Makanannya adalah bahan organik yang bercampur dengan lumpur atau sedimen di dasar perairan. Terus yang ke-8, panen. Panen cacing sutra dilakukan setelah budidaya berlangsung selama beberapa minggu dan berturut-turut, bisa dipanen setiap 2 minggu sekali. Cara pemanenan cacing sutra dengan menggunakan serok. Oke sahabat, mungkin sampai di sini saja penjelasan mengenai tentang kultur cacing sutra yang dapat kami jelaskan. Semoga materi ini bisa bermanfaat. Akhir kata dari saya, tetap di rumah saja. Mari kita membantu pemerintah dalam menanggulangi permasalahan virus saat ini. Seperti rindu tak kunjung kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.